Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar anak Tuhan pagi hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Pada hari ini kita bersama-sama akan mengadakan pendalaman Kitab Suci yang kedua dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional. Marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu berkumpul lagi di tempat ini untuk merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah kami sepanjang pertemuan ini, sehingga apa yang akan kami dengar lewat sabda-Mu saat ini dapat membuka wawasan dan pikiran kami. Semoga apa yang kami perbuat sejalan dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah anak-anak kita mendengarkan Injil Tuhan melalui video berikut ini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara?' Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal,
baru saja melihat dan mendengarkan tayangan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dalam video cerita tadi, apa yang anak-anak lihat? Yaitu satu, tentang Yesus yang baru dengan muridnya, bukan? Yesus baru duduk-duduk dan bercerita kepada murid-muridnya. Tentang apa? Tentang perumpamaan-perumpamaan. Di dalam tokoh perumpamaan tadi, ayo siapa tokoh yang ada? Ada raja, ada penggembala, ada domba, dan ada kambing, bukan? Nah, di situ ada dua kelompok hewan. Sekarang Bu Narti tanya, kelompok hewan yang sebelah kanan kelompok hewan apa? Kelompok hewan domba. Kelompok hewan domba adalah kelompok hewan yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa diberkati oleh Tuhan? Karena dia adalah patuh kepada Tuhan. Mengapa kok patuh? Karena ketika Tuhan lapar, mereka memberikan makan. Ketika Tuhan haus, mereka yang memberikan minum. Dan ketika Tuhan telanjang itu tidak memakai baju, mereka yang memberikan pakaian. Dan ketika Tuhan tidak mempunyai rumah, mereka yang memberi tumpangan, memberikan tempat tinggal. Dan ketika Tuhan sakit, mereka yang menengok. Jadi anak-anak, Tuhan akan memberikan kasih, akan memberikan berkat kepada orang-orang, kepada domba-domba tadi yang mau menolong. Nah, dalam Injil tadi, Yesus adalah Raja. Yesus adalah Raja keselamatan, dan kita semuanya ada hamba-hambanya. Kita adalah domba-dombanya. Domba-domba yang selalu diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu anak-anak, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai domba-dombanya, kita diajak untuk selalu mengasihi Tuhan melalui sesama kita. Bagaimana sesama kita? Cara kita mengasihi Tuhan? Kita harus berbuat baik, kita harus menolong, kita harus berbagi dengan sesama dan dengan siapapun. Terutama kita harus memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita atau sesama kita yang mengalami kesulitan, miskin, dan menderita. Nah, anak-anak, pada Injil tadi, anak-anak diajak untuk itu semua. Kita harus peduli, kita harus berbagi, kita harus berbuat baik, kita harus menolong. Nah, inilah anak-anak inti dari pesan dari bacaan Injil Matius tadi. Maka marilah anak-anak, kita jangan berhenti untuk selalu berbuat baik, selalu menolong dan berbagi kepada teman-teman dan kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita tutup pendalaman kitab suci yang kedua dengan berdoa. Tuhan Yesus, Raja Surgawi,
Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Sabdamu mengajarkan kepada kami agar kami terbuka hati untuk menolong sesama kami, terutama mereka yang menderita. Bantulah kami agar mampu melaksanakan sabdamu itu dalam hidup kami sehari-hari. Semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama